Tak gentar minim persiapan, Xabi Alonso dan Real Madrid siap tempur hadapi Osasuna di laga perdana La Liga. Prediksi starting XI Real Madrid versus Osasuna di laga pembuka La Liga 2025/2026, debut 3 pemain baru. Evolusi Alexander Arnold di Real Madrid, umpan tajam berkurang. Bek kanan atau bek sayap kanan? Top Marco top. Real Madrid peringkat 1, Barcelona cuma ke-9 di daftar 10 besar klub UEFA terbaru. Pantas jadi raja klub sepak bola dunia. Real Madrid raup 189 miliar secara cuma-cuma berkat ex pemain mereka. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Tak gentar minim persiapan, Xabi Alonso dan Real Madrid siap tempur hadapi Osasuna di laga perdana La Liga. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, menegaskan bahwa timnya siap bertanding menghadapi Osasuna di laga pembuka La Liga musim 2025/2026 meskipun hanya memiliki waktu persiapan 15 hari. Pertandingan ini akan berlangsung di Santiago Bernabeu pada Rabu dini hari 20 Agustus 2025 waktu Indonesia Barat. Minimnya waktu pramusim adalah konsekuensi dari partisipasi Los Blancos di Club World Cup. Meski begitu, Alonso tetap optimis dan tidak menjadikan hal ini sebagai alasan. Permintaan klub untuk menunda laga telah ditolak oleh Federasi Sepak Bola Spanyol. Alonso mengakui waktu yang tersedia sangat singkat, tetapi timnya tetap berkomitmen tampil maksimal. Hanya 2 pekan, tapi kami tidak akan mencari alasan. Tim ini siap bertanding besok, tegasnya. Di tengah keterbatasan, Alonso juga memberi sinyal debut bagi Franco Mastantuono. Pemain 18 tahun ini dinilai punya kepribadian dan kepercayaan diri luar biasa. Selain Mastantuono, Real Madrid juga telah mendatangkan Trent Alexander-Arnold dan Huijsen dan Alvaro Carreras untuk memperkuat skuad. Bagaimana menurut kamu, apakah Real Madrid bisa langsung tancap gas meski persiapan minim? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Prediksi starting XI Real Madrid versus Osasuna di laga pembuka La Liga 2025/2026, debut 3 pemain baru. Real Madrid akan membuka perjalanan mereka di La Liga 2025/2026 dengan menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu pada Rabu dini hari 20 Agustus. Laga ini akan menjadi momen spesial bagi Xabi Alonso yang menjalani debut resminya sebagai pelatih Los Blancos di kompetisi domestik. Dalam laga ini, Alonso diprediksi bakal memberikan kesempatan debut kepada 3 rekrutan barunya, Trent Alexander-Arnold, dan Huijsen dan Alvaro Carreras. Sementara itu, Franco Mastantuono yang baru bergabung dari River Plate kemungkinan besar memulai dari bangku cadangan. Madrid masih harus tampil tanpa Jude Bellingham dan Endrick yang absen karena cedera. Ferland Mendy dan Eduardo Camavinga juga diragukan tampil, sementara Antonio Rudiger harus menjalani larangan bermain. Dani Ceballos bisa dimainkan jika Federico Valverde belum pulih dan Arda Güler juga menjadi opsi di lini tengah. Di lini depan, kombinasi Vinicius Jr dan Kylian Mbappe jadi andalan. Rodrigo kemungkinan dicadangkan memberi peluang kepada Brahim Diaz untuk masuk starting XI. Eder Militao dipastikan jadi tembok utama di lini belakang. Prediksi starting XI: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Güler, Tchouaméni, Valverde, Brahim, Mbappe, Vinicius. Menurut kamu bagaimana peluang Madrid dengan komposisi ini? Apakah cukup untuk meraih 3 poin di laga pembuka? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Evolusi Alexander-Arnold di Real Madrid, umpan tajam berkurang. Bek kanan atau bek sayap kanan? Trent Alexander-Arnold tengah menghadapi tantangan besar di musim pertamanya bersama Real Madrid. Tak hanya soal bahasa baru, peran barunya di bawah asuhan Xabi Alonso juga sedang mengalami perubahan signifikan. Setelah tampil 6 kali dengan total waktu bermain sekitar 450 menit, terlihat bahwa keserbabisaan bek Inggris ini sedang benar-benar diuji. Di Piala Dunia antar klub, performanya memang terlihat tenang, hanya 1 assist dan beberapa umpan panjang khasnya. Sayangnya, ia absen di semifinal karena cedera otot kaki kanan. Namun dari sisi taktik, musim panas ini sangat menentukan arah kariernya ke depan. Setelah sempat dieksperimen di lini tengah pada musim terakhir Jurgen Klopp di Liverpool, kini Alexander-Arnold kembali ke peran bek sayap tradisional. Bersama Arne Slot musim lalu, ia diminta untuk lebih hati-hati dalam memberikan umpan panjang ke depan demi mengurangi risiko saat transisi. Dampaknya jumlah assist dan peluang yang ia ciptakan menurun. Kini di Madrid, tanda-tanda awal menunjukkan perannya kembali mengalami transformasi. Apakah ia masih bisa jadi senjata utama dengan umpan panjangnya atau justru akan lebih difokuskan sebagai pendukung dari lini belakang? Bagaimana menurut kamu, apakah Trent akan berkembang jadi bek serba bisa atau kehilangan senjata andalannya? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Top Marco Top. Real Madrid peringkat 1, Barcelona cuma ke-9 di daftar 10 besar klub UEFA terbaru. UEFA baru saja merilis pembaruan peringkat klub Eropa berdasarkan koefisien 5 musim terakhir di kompetisi seperti Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Conference. Hasilnya, Real Madrid kembali membuktikan diri sebagai raja Eropa dengan menempati urutan pertama, mengungguli Bayern Munich yang harus puas di posisi kedua. Yang cukup mengejutkan, Inter Milan kini menempati posisi ketiga, mengalahkan klub-klub Inggris seperti Manchester City dalam kurung 4 dan Liverpool dalam kurung 5. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa Inter di pentas Eropa. AS Roma pun turut mengejutkan dengan berhasil menembus posisi ke-10, menandai kembalinya pamor Serie A di antara dominasi La Liga dan Premier League. Sementara itu performa klub Inggris tampak menurun. Manchester City turun dari posisi 2 ke 4 dan Liverpool turun ke posisi 5. PSG mengharumkan nama Ligue 1 dengan berada di posisi ke-6 berkat kesuksesan mereka meraih gelar Liga Champions 2024/25. Bundesliga menunjukkan kekuatannya lewat 3 klub di 10 besar, Bayern, Leverkusen, dan Dortmund. Spanyol pun tak mau kalah, Barcelona menempati posisi ke-9 meski masih tertinggal jauh dari rival abadi mereka, Real Madrid. Daftar 10 besar klub UEFA: Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan, Manchester City, Liverpool, PSG, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Barcelona, AS Roma. Menurut kamu, apakah Real Madrid bisa terus mempertahankan dominasinya? Dan apakah Barcelona bisa kembali naik? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Pantas jadi raja klub sepak bola dunia. Real Madrid raup 189 miliar secara cuma-cuma berkat ex pemain mereka. Real Madrid kembali menunjukkan kecerdasannya dalam mengelola transfer pemain.
Klub raksasa Spanyol ini memutuskan untuk tidak memulangkan Miguel Gutierrez ke Santiago Bernabeu meski sang bek kiri tampil impresif bersama Girona sejak hengkang pada 2022. Padahal mereka memiliki klausul pembelian kembali dengan harga murah. Alih-alih mengambil Gutierrez, Los Blancos memilih merekrut Alvaro Carreras dari Benfica dengan mahar fantastis 950 miliar rupiah. Namun, keputusan ini justru membuka jalan rezeki lain. Gutierrez kini semakin dekat ke Napoli. Mundo Deportivo menyebut proses negosiasi yang sempat tertunda kini kembali berjalan dan sang pemain tinggal menunggu persetujuan akhir untuk terbang ke Italia. Real Madrid pun ikut menikmati hasilnya. Berkat klausul 50% dari hasil penjualan Gutierrez, mereka akan menerima sekitar 189 miliar rupiah dari total transfer 378 miliar rupiah ke Napoli. Jumlah ini memang tak sebesar belanja musim panas mereka, tapi tetap berdampak positif bagi neraca klub. Bagaimana menurut kamu, apakah Real Madrid memang layak disebut klub paling cerdas dalam urusan transfer? Tulis pendapatmu di kolom komentar.